Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan sadis di Pulau Mas Utara, Jakarta Timur. 6 orang tewas dan 5 terluka setelah disekap di kamar mandi. Warga Pulau Mas Utara dikejutkan dengan pembunuhan sadis di Pulau Mas Utara nomor 7A. 11 orang penghuni rumah disekap dalam kamar mandi berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter dan terkunci. 6 orang tewas dalam peristiwa tersebut, sementara 5 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa sadis ini terungkap setelah kerabat korban yang bertamu pada Selasa pagi dan menemukan rumah dalam kondisi terbuka dan berantakan. Ia juga mendengar suara minta tolong. Saksi langsung melapor ke petugas keamanan setempat. Jadi di dalam ditemukan ada mayat 6 orang ya, 5 orang disekap di satu kamar mandi kecil, 11 orang. Nggak ada luka sih, nggak banyak ya, mungkin lecet-lecet, tapi kan di dalam disekap dalam kamar mandi ukuran kecil, mungkin 2x1 ya, dari jam sore sampai menjelang pagi tadi, sehingga kehabisan oksigen. Pagi tadi ditemukan karena ada kerabatnya akan datang, kemudian pintu terbuka, masuk ke dalam ada suara merintih minta tolong, maka didobrak. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaan korban itu? Pengusaha ya, sementara kalau hasil keterangan sementara seorang arsitektur. Polisi menurunkan anjing pelacak K9 di lokasi kejadian untuk menyusuri jejak pelaku pembunuhan sadis di rumah mewah tersebut. Anjing pelacak tersebut memeriksa di sekitar lokasi. Saat ini polisi masih memeriksa saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Adapun korban tewas dilakukan visum dan autopsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terbaru, kita terhubung dengan Syafati Suryo yang langsung berada di lokasi di Pulau Mas Utara. Syafa. Ya, Rizky, Anggi, dan pemirsa, saat ini di lokasi kejadian, yakni sebuah rumah yang terletak di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Pulau Gadung, Jakarta Timur, masih dibentangi oleh garis kuning polisi. Sementara itu, 1 orang pun saat ini dilarang memasuki rumah ini karena polisi sejak sekitar pukul 4 sore tadi sudah menghentikan gelar TKP atau olah tempat kejadian perkara. Olah TKP sudah dihentikan sejak sekitar pukul 4 sore tadi dan rencananya akan dilanjutkan pada esok hari. Sehingga saat ini rumah ditutup dan diamankan. Pengamanan juga cukup ketat di sekitar lokasi kejadian dan juga di lingkungan di kawasan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur ini. Sementara itu beberapa saat yang lalu 5 jenazah juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian dilakukan proses identifikasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan 1 jenazah yang sebelumnya meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur, saat ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, artinya ada 6 jenazah saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu menurut keterangan yang kami peroleh dari polisi, tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yono menyatakan bahwa sampai saat ini polisi masih berupaya keras melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan barang bukti. Memang sudah ada sejumlah barang bukti yang berhasil dikumpulkan dan diamankan oleh polisi, namun polisi sampai saat ini enggan membeberkan secara lebih rinci apa saja barang bukti yang telah dikumpulkan dan yang telah diamankan tersebut. Sementara itu, dugaan sementara peristiwa yang terjadi di rumah ini merupakan kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan, di mana pelaku pembunuhan sadis ini terbilang cukup profesional, di mana sebelumnya 11 orang ditemukan disekap di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter persegi yang ada di dalam rumah ini, ditemukan oleh salah seorang saksi yang merupakan kerabat korban pada Selasa pagi tadi. Dari 11 orang tersebut, 6 orang kemudian tewas meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Ke-11 korban ini diduga
terluka dan kemudian 6 orang meninggal dunia akibat kekurangan pasokan oksigen karena terkurung di dalam ruangan sempit selama beberapa jam. Kemudian polisi juga saat ini sudah mengamankan sejumlah CCTV yang terpasang di dalam rumah ini, namun polisi masih belum mengecek apakah kemudian ada data-data yang hilang di dalam CCTV tersebut. Pemirsa, saat ini suasana terkini di lokasi kejadian juga masih dipenuhi oleh warga sekitar yang hendak menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian. Sejumlah anggota keluarga, kerabat dan juga tetangga dari keluarga korban juga masih ada yang terlihat berada di sekitar rumah untuk menyaksikan bagaimana kondisi terkini. Polisi juga masih mendalami keterangan dari para tetangga, keluarga dan juga kerabat korban. Adapun pemirsa, ke-6 korban tewas ini terdiri dari seorang kepala keluarga atas nama Dodi Triyono, kemudian 2 orang anak pemilik rumah atas nama Diona Arika Andra Putri dan juga Dianita Gema Zalfaila, kemudian ada 1 orang teman dari anak pemilik rumah yang juga tewas, yakni atas nama Amelia atau Amel, kemudian 2 orang sopir yang bekerja di dalam rumah ini atas nama Yanto dan Tasrok. Pemirsa, menurut informasi yang kami himpun di lapangan setelah tadi kami sempat berbincang-bincang bersama dengan para tetangga, kerabat, sahabat dan juga keluarga korban. Kepala keluarga yang juga menjadi korban tewas atas nama Dodi Triyono ini diketahui lahir di Jakarta 17 Mei 1957. Korban Dodi Triyono ini kesehariannya berprofesi sebagai pengusaha di bidang properti yang cukup sukses. Ia juga merupakan seorang konsultan di bidang arsitektur selama puluhan tahun. Adapun perusahaannya bernama PT DA Internasional yang berkantor di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Korban Dodi Triyono juga dikenal memiliki hobi bulu tangkis dan aktif bermain atau tergabung di dalam klub bulu tangkis di Jakarta. Korban memiliki 6 orang anak, di mana anak pertama dan ketiga berasal dari perkawinan yang pertama, sedangkan anak keempat sampai dengan anak yang keenam berasal atau terlahir dari perkawinannya yang kedua, dan anak keempat sampai dengan anak keenam memang tinggal di rumah ini. Sementara anak yang pertama dan ketiga sudah tidak lagi tinggal di dalam rumah ini yang menjadi lokasi kejadian pembunuhan sadis. Sementara itu pemirsa, memang sempat terdengar kabar bahwa selain pembunuhan juga terjadi aksi perampokan, namun menurut keterangan yang disampaikan oleh polisi sampai saat ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa ini juga merupakan kasus perampokan, sebab tidak ada tanda-tanda barang-barang yang hilang, sebab barang-barang berharga seperti alat-alat elektronik, kemudian juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dimiliki oleh korban juga masih berada di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda yang hilang, namun menurut polisi ini diduga merupakan kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan. Demikian Anggi dan Rizky informasi yang dapat kami kabarkan dari lokasi kejadian. Kembali ke studio. Ya, Syafa, Anda tadi mengatakan bahwa dari pagi Anda berada di sana, kemudian keluarga dari masing-masing korban sudah datang, dari sopir, kemudian dari orang tua dari teman dari Gema sudah datang. Kronologisnya bagaimana? Detail kejadian ini sesungguhnya dari yang Anda himpun dari pagi hingga sore hari ini. Bagaimana kronologinya? Baik, Rizky, untuk polisi sendiri belum dapat menyampaikan kronologi secara lebih rinci, kronologi kejadian atas kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan di kawasan Pulau Mas Utara ini. Namun berdasarkan salah satu narasumber yang tadi sempat kami wawancara, yakni orang tua dari salah satu korban, yakni orang tua dari Amelia atau Amel yang merupakan teman dari anak pemilik rumah, mengatakan bahwa Amel yang juga meninggal dunia sudah menginap di rumah ini sejak hari Minggu kemarin, dan terakhir kali berkomunikasi dengan ibunda korban, dengan ibunda Amel hari Senin siang, dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Senin sore orang tua korban terus-menerus menghubungi korban Amel, namun tidak ada jawaban. Bahkan Dodi Triyono, kepala keluarga, dihubungi juga tidak ada jawaban sejak Senin sore sampai kemudian pada pagi hari tadi ditemukan 11 orang disekap di dalam kamar mandi dan 6 orang meninggal dunia, 5 orang terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Rizky. Siapa? Bisa dijelaskan kembali siapa yang pertama kali menemukan atau mengetahui adanya penyekapan dan juga pembunuhan pagi tadi?
Ya, Anggi, pertama kali yang menemukan atau yang melihat ada 11 orang disekap di dalam kamar mandi adalah salah seorang kerabat dari keluarga korban. Ini adalah seorang wanita atas nama Sheila Putri, merupakan seorang mahasiswi, dan juga seorang laki-laki atas nama Evan Sandrego Pratama. Mereka adalah kerabat dari korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Mereka pagi hari tadi memasuki rumah dan kemudian melihat rumah dalam kondisi terbuka dan juga cukup berantakan, dan kemudian melihat ada yang mencurigakan dari dalam kamar mandi, ada suara orang-orang berteriak seperti itu. Kemudian saksi mata tersebut lantas menuju ke pos pengamanan dan juga ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian atau kejanggalan tersebut. Hingga kemudian polisi datang ke rumah ini pada pagi hari tadi dan sempat mendobrak kamar mandi tersebut, dan ditemukan ada 11 orang disekap, 6 orang tewas, 5 orang terluka, dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kartika Jakarta Timur. Anggi. Pak, kami melihat kendaraan yang ada di garasi rumah korban itu sudah diberi polis lain. Ada cerita soal itu, mengapa mobil itu diberi polis lain? Apakah benar informasi yang kami terima bahwa sopir sempat berusaha kabur menggunakan mobil itu, kemudian disuruh kembali lagi oleh para pelaku? Ya, Rizky, menurut informasi yang kami terima dari beberapa anggota keluarga, bahwa mobil itu memang sempat digunakan oleh korban yang merupakan kepala keluarga dari pemilik rumah ini, yakni korban Dodi Triyono beserta sopirnya. Ketika itu korban dan sopir baru saja pulang dari suatu tempat menuju rumah ini, dan kemudian bertemu dengan pelaku, dan kabarnya sempat ditahan dan dipaksa untuk masuk ke dalam rumah, dan kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan sadis tersebut, Rizky. Jadi artinya si pelaku itu sudah menunggu lebih dulu di dalam rumah, kemudian korban pulang hendak melarikan diri begitu ya, untuk menghindari tamu atau pelaku ini, seperti itu ya, Syafa ya? Kalau menurut informasi yang kami peroleh dari keluarga korban, menceritakan memang seperti itu, bahwa korban memang sempat ingin melarikan diri menggunakan mobil tersebut, namun kemudian ditahan oleh pelaku dan kembali masuk ke dalam rumah. Namun informasi ini masih harus dikonfirmasi karena polisi juga belum menceritakan kronologi secara lebih detail atau lebih rinci mengenai kejadian ini. Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk untuk membongkar kasus ini, untuk kemudian menyampaikan kronologis yang lebih detail dan akurat kepada media, Rizky. Ya, Syafa, dari informasi yang Anda peroleh, diketahui atau tidak apakah pelaku dan korban ini saling kenal? Anggi, sampai saat ini polisi belum memberikan kronologi detail mengenai peristiwa ini. Polisi juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga petunjuk-petunjuk untuk membongkar kasus ini. Polisi hanya menyampaikan bahwa ini merupakan dugaan kasus pembunuhan dengan penganiayaan. Untuk identitas pelaku juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Belum ada informasi resmi apakah pelaku dengan korban saling kenal atau memiliki hubungan. Ini masih harus didalami dan kami masih menunggu keputusan atau pernyataan resmi dari pihak kepolisian, Anggi. Baik, Syafa Suryo, tahan dulu laporannya, nanti kami akan kembali lagi ke Anda, dan kita harus menjadi dulu sejenak. Pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali dengan informasi terbaru mengenai pembunuhan sadis ini. Saat lagi.